Untuk kelas 7 pembelajaran malam hari ini kita bahas materi IPA ya. Lanjut aja, kita masuk ke bab 10 tentang lapisan bumi. Lapisan bumi yang udah ada bukunya boleh dilihat halaman berapa ini ya, pokoknya bab 10 lapisan bumi yang IPA. Nanti yang belum punya bukunya saya kasih filenya. Oke, di bab 10 ini kita akan dibahas beberapa materi terkait dengan lapisan bumi. Yang pertama yaitu struktur bumi, atmosfer, litosfer, hidrosfer, gempa bumi, gunung berapi, dan banjir. Itu materi tentang lapisan bumi. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu di sini kita masuk ke struktur bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam tata surya, di mana di bumi inilah tempat berpijaknya seluruh makhluk hidup yang bisa hidup. Di mana bumi memiliki struktur bumi, ada kerak bumi, ada lapisan atmosfer, ada lapisan litosfer, dan lapisan inti. Kemudian untuk komponen-komponen pendukung dari struktur bumi itu ada air, ada udara, ada tanah. Itu pendukungnya. Nah, lihat dari lapisannya. Ada atmosfer. Nah, kalau atmosfer itu adalah lapisan udara atau komponen udara. Berarti lapisan udara yang ada di langit itu merupakan atmosfer namanya. Kalau litosfer atau litosfer nama itu adalah lapisan tanah atau batuan komponen padat. Kalau hidrosfer atau hidrosfer adalah hidro itu dari kata air, berarti lapisan air. Kalau kriosfer atau kriosfer itu lapisan es. Sedangkan untuk biosfer adalah bio, berarti tempat hidup atau tempat berlangsungnya kehidupan. Jadi dilihat dari lapisannya, bumi itu ada 5 lapisan: atmosfer, litosfer, hidrosfer, kriosfer, dan biosfer. Oke, slide selanjutnya sini ada kita bahas yang pertama yaitu atmosfer terlebih dahulu. Atmosfer yaitu secara pengertian adalah lapisan udara, uap atau gas yang menyelimuti bumi. Atmosfer diambil dari bahasa Yunani yaitu atmos yang berarti uap dan sapphira yang berarti lapisan. Jadi ada lapisan uap. Nah, kemudian ada beberapa lapisan atmosfer di sini. Kalau jarak dari bumi ke atas yaitu sekitar 0 sampai 18 km dari bumi ke langit, itu namanya troposfer. Ya, ingat, troposfer jaraknya itu sekitar 0 sampai 18 km. Sedangkan kalau 18 ke atasnya, lapisan ke atasnya itu namanya stratosfer. Kalau dari 49 sampai 82 km ke atas langit itu mesosfer. Kalau misalkan dari 82 sampai 800 km namanya termosfer. Dan yang terakhir dari 800 sampai 1000 km namanya exosfer. Nah, itu bagian-bagian atmosfer. Jadi kalau lihat dari jaraknya itu ada bagian-bagiannya ya, tergantung dengan jarak ukuran dari bumi ke atas atmosfernya. Kalau lihat dari ada 0 sampai 18 namanya troposfer, 18 sampai 49 namanya stratosfer, kayak gitu. Nah, ini kita bahas lebih rinci lagi. Apa sih yang dinamakan dengan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan exosfer. Kalau troposfer adalah lapisan paling bawah dan rapat. Nah, ini lapisannya paling bawah
ini biasanya terjadi perubahan cuaca. Suhunya sekitar kurang lebih 30 derajat Celcius. Kemudian kalau stratosfer adalah 15 sampai 50 km. Ini biasanya tidak ada uap air. Hanya ada awan. Tidak ada awan atau tidak ada uap air. Terdapat lapisan ozon. Nah, kurang lebih 20 km, 25 km dan suhunya sekitar min 50 Celcius. Itu stratosfer. Sedangkan untuk mesosfer jaraknya itu 50 sampai 80 km ke atas. Suhunya itu minus 75 derajat Celcius. Nah, ini lapisan pembakar meteor fungsinya. Kalau termosfer itu jaraknya 80 sampai dengan 500 km. Kemudian disebut dengan ionosfer atau sebagai penyerap radiasi sinar X yang berbahaya. Nah, ini untuk penyerapan radiasi sinar X dari matahari sekitar min 87 sampai dengan 726 derajat Celcius. Untuk exosfer itu sekitar 727 derajat Celcius atau suhunya sangat panas. Lapisan terluar berbatasan dengan luar angkasa. Ini yang paling atas berarti. Itu lihat dari sisi jarak atmosfernya ya. Dia masuk ke tekanan udara. Nah, atmosfer itu bisa berpengaruh terhadap tekanan udara. Semakin tinggi molekul udara, semakin berkurang sehingga sulit bernapas. Apabila molekul udaranya semakin berkurang maka kesulitan untuk bernapas karena oksigennya berkurang. Semakin tinggi maka semakin berkurang. Berarti ketika tekanan udaranya tinggi maka oksigen akan berkurang. Kemudian gaya tekan udara akibat gaya gravitasi menarik massa gas di udara. Ini akan berpengaruh terhadap gaya gravitasi massa gas di udara akibat adanya tekanan udara. Nah, ini lihat dari grafiknya ya. Grafik suhu tadi ada ada troposfer, stratosfer, suhunya semakin ke atas berarti suhunya semakin panas. Nah, ini tahapannya nih. Ini bagian-bagian atmosfer nih. Nah, ini bagian atmosfer, jarak semakin ke atas namanya semakin tingginya, yaitu exosfer kayak gitu. Kemudian masuk ke lapisan ozon. Sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan lapisan ozon? Nah, lapisan ozon itu adalah lapisan bagian atmosfer yang berfungsi untuk menyerap radiasi sinar ultraviolet yang terdapat di matahari. Kemudian ada beberapa gas perusak yaitu CFC, dari lemari es, AC, dan parfum. Nih, ada beberapa gas yang dapat merusak lapisan ozon. Yang pertama itu CFC. Biasanya ini didapatkan dari lemari es, dari suhu AC dan parfum. Nah, ini dapat mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. Seperti itu. Jadi ketika lapisan ozonnya berkurang, semakin menipis, berarti akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Kenapa? Karena fungsi dari lapisan ozon itu adalah untuk menyerap radiasi sinar matahari. Oke, itu tentang atmosfer. Oke, kita bahas. Sekarang kita atmosfer aja dulu deh. Jangan banyak-banyak dulu. Nanti saya kasih filenya, kalian baca lagi. Kalau mau ditulis-tulis boleh, silahkan ya. Yang punya bukunya udah tinggal dibaca-baca lagi aja.
Nanti kalian kerjain aja. Nanti ini untuk materi selanjutnya. Coba latihan soalnya aja. Latihan soalnya halaman 10 ya. Ini di bagian IPA-nya. Kerjakan aja 1 sampai 10. Kerjain ya yang IPA-nya. Nah, tadi bahasa kita masih atmosfer dulu aja untuk materi ini. Gak usah banyak-banyak dulu deh, biar paham dulu. Atmosfer dulu aja, pahamin dulu. Kerjain soalnya dari 1 sampai 10. Nanti kita bahas lagi materi selanjutnya.